Kalau di episode sebelumnya kita sudah kenalan dengan berbagai kuliner-kuliner unik yang cuman ada di Indonesia, seperti iwak pakasam, tempoyak, hingga paniki, ternyata nggak cuman itu aja loh. Dengan keragaman budaya dan begitu banyaknya suku-suku di Indonesia, nggak heran kalau Indonesia punya begitu banyak daftar kuliner unik yang menarik untuk dicoba. Selamat datang di Pop Trivia. Hari ini kami akan melanjutkan perjalanan untuk mengajak kamu berkeliling Indonesia, menemukan dan mencicipi berbagai macam kuliner-kuliner unik yang cuman ada di negeri kita tercinta ini. Mulai dari isi perut sapi yang jadi makanan nikmat, sampai masakan dari alat tempurnya kambing, berikut ini daftar kuliner-kuliner unik yang cuman ada di Indonesia part 2. Sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Pop Trivia untuk mendukung channel ini agar berkembang dan bisa terus menyajikan fakta-fakta dunia pengetahuan yang menarik untuk dikulik. Trites. Pernah nggak ngebayangin rasanya makan masakan yang bahannya berasal dari isi perut sapi? Trites atau pagit-pagit adalah makanan khas Karo yang terbuat dari rumput segar yang diambil dari perut besar sapi, kerbau, atau kambing sebelum mengalami proses pemamah-biakan selanjutnya. Rumput ini kemudian dimasak bersama rempah-rempah, santan, dan bumbu-bumbu lain sebagai kuahnya. Proses pembuatan trites cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Pertama, rumput segar harus diambil dari perut besar sapi, kerbau, atau kambing dengan cara yang hati-hati agar tidak tercampur dengan kotoran. Kemudian, rumput dicuci bersih dan direbus hingga lunak. Setelah itu, rumput dicampur dengan rempah-rempah, santan, dan bumbu-bumbu lain, dan juga daging, kemudian dimasak kembali hingga matang dan siap disajikan. Meskipun terbuat dari rumput, trites memiliki rasa yang gurih dan lezat. Biasanya, trites disajikan dalam acara-acara spesial seperti pesta adat, pernikahan, atau menyambut tamu penting. Sate bulus. Pernahkah kamu mendengar tentang sate bulus? Ya, kamu nggak salah baca. Makanan ini terbuat dari daging kura-kura berpunggung lunak atau yang biasa disebut bulus yang diolah menjadi sate. Sate bulus merupakan kuliner khas dari beberapa daerah di Jawa seperti Yogyakarta, Banyumas, dan Purworejo. Konon, tradisi memakan bulus sudah ada sejak zaman dahulu kala. Daging bulus dipercaya memiliki banyak manfaat kesehatan seperti menyembuhkan penyakit asma, reumatik, dan meningkatkan stamina. Selain itu, bulus juga dianggap sebagai hewan yang membawa keberuntungan. Sate bulus memiliki rasa gurih dan sedikit manis dengan aroma rempah yang khas. Tekstur dagingnya kenyal dan sedikit liat, berbeda dengan sate ayam atau kambing yang biasanya lebih empuk. Sate bulus biasanya disajikan dengan sambal kacang pedas dan nasi putih hangat. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan tekstur yang unik ini dijamin akan memanjakan lidah para pecinta kuliner ekstrim. Rica-rica ular. Rica-rica ular kobra adalah hidangan khas Manado yang terbuat dari daging ular kobra yang dimasak dengan bumbu rica-rica. Bumbu rica-rica sendiri terdiri dari cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan rempah-rempah lainnya yang bikin rasanya pedas, gurih, dan aromanya menggoda. Ular kobra dipercaya memiliki banyak manfaat kesehatan seperti meningkatkan stamina, melancarkan pencernaan, dan bahkan menyembuhkan penyakit tertentu. Nah, dengan dimasak rica-rica, manfaatnya nggak hilang loh. Jadi, selain enak, rica-rica ular kobra juga menyehatkan. Menemukan rica-rica ular kobra di warung makan biasa mungkin nggak gampang. Biasanya, hidangan ini hanya tersedia di warung makan tradisional atau restoran khusus yang menyajikan masakan ekstrim di Manado. Ulat sagu Papua.
Pernah dengar ulat sagu Papua? Ya, hewan yang satu ini bukan sembarang ulat loh. Di Papua, ulat sagu diolah menjadi camilan yang unik dan digemari banyak orang. Ulat sagu adalah larva kumbang sagu yang hidup di pohon sagu. Ulat ini memiliki bentuk yang gendut dan berwarna putih kecoklatan. Ulat sagu merupakan sumber protein yang tinggi dan dipercaya memiliki banyak manfaat kesehatan. Ulat sagu biasanya diolah dengan cara digoreng, dibakar, atau dimasak rica-rica. Ulat sagu yang digoreng memiliki tekstur yang renyah dan rasa gurih yang khas. Ulat sagu bakar memiliki aroma yang smoky dan rasa yang lebih gurih. Sedangkan ulat sagu rica-rica memiliki rasa pedas gurih yang nendang abis. Kalau ditanya gimana rasanya, bayangkan rasa gurih dan renyah seperti keripik, tapi dengan tekstur yang lebih juicy. Ulat sagu goreng memiliki rasa gurih yang khas dan gak bikin enek. Ulat sagu bakar memiliki aroma smoky yang menggoda dan rasa gurih yang lebih intens. Sementara ulat sagu rica-rica menawarkan sensasi pedas gurih yang nendang abis, bikin kamu ketagihan. Torpedo kambing. Pernah dengar torpedo kambing? Ya, ini bukan sembarang torpedo loh. Torpedo kambing ini bukan senjata, tapi bagian tubuh kambing jantan yang diolah menjadi hidangan unik dan digemari banyak orang di beberapa daerah di Indonesia. Torpedo kambing adalah istilah gaul untuk testis kambing jantan. Biasanya, torpedo kambing diolah dengan cara digoreng, dibakar, atau dimasak rica-rica. Torpedo kambing dipercaya memiliki banyak manfaat kesehatan seperti meningkatkan stamina dan kesuburan pria. Torpedo kambing biasanya dibersihkan dan dipotong kecil-kecil, kemudian dimarinasi dengan bumbu rempah-rempah khas seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, jintan, dan kunyit selama beberapa jam. Setelah itu, torpedo kambing diolah dengan cara digoreng, dibakar, atau dimasak rica-rica. Torpedo kambing mudah ditemukan di beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Torpedo kambing biasanya dijual di pasar tradisional atau warung-warung makan kaki lima. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki warisan kuliner yang unik dan penuh cita rasa. Keberagaman ini menjadi bukti bahwa Indonesia bukan hanya kaya akan budayanya, tetapi juga rasa dan tradisi makanannya. Bagi para pecinta makanan, mencicipi hidangan khas dari berbagai daerah di Indonesia adalah sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Setiap gigitan membawa kita menjelajahi kekayaan budaya dan tradisi yang berbeda. Meskipun mungkin ada beberapa hidangan yang tidak sesuai dengan selera kita, penting untuk selalu menghargainya. Perbedaan rasa dan tradisi kuliner adalah bagian dari kekayaan Indonesia yang harus dilestarikan. Terima kasih sudah menemani Pop Trivia hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.